menyampaikan firman Tuhan dengan tema hiduplah dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi saudaraku, firman Tuhan hari ini kita dengar bahwa saudara dan saya supaya hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Jadi bukan hidup berjauhan dengan Tuhan, bukan hidup bermusuhan dengan Tuhan, bukan hidup dalam keadaan yang tidak baik dengan Tuhan, tapi hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah kekristenan, saudaraku. Kekristenan adalah memiliki hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Nah, bagaimana saudara dan saya dapat memiliki kehidupan yang penuh harmonis dengan Tuhan, yang penuh damai sejahtera dengan Tuhan? Mari saya baca firman-Nya dari kitab Roma pasal 5 ayatnya yang pertama. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inilah rahasianya saudara dan saya memiliki hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan, dalam damai sejahtera dengan Allah, saudaraku, yaitu hidup dibenarkan karena iman. Nah, jadi saudara percaya saudara dibenarkan karena iman oleh karya Yesus, bukan dibenarkan karena perbuatan saudara. Ya, dibenarkan karena iman. Kalau kita percaya, kita terima bahwa kita benar di mata Tuhan karena kita beriman kepada karya Yesus yang sempurna di Bukit Golgota, maka hidup kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Tanpa itu, saudaraku, saudara tidak akan bisa hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, tidak bisa. Hanya percaya kita dibenarkan karena iman. Itu maka Rasul Paulus katakan di sini. Sebab itu kita, ya kita maksudnya orang yang percaya kepada kebenaran karena iman. Tentu orang yang tidak percaya, tidak dibenarkan karena iman, tidak termasuk orang yang dikatakan oleh Rasul Paulus kita. Kenapa Rasul Paulus katakan kita? Karena dia percaya. Rasul Paulus percaya dia dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Taurat, bukan karena perbuatannya, tapi karena imannya kepada karya Yesus di Golgota. Sekali lagi saya baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi saudaraku, kalau kita percaya, kita yakin hari ini bahwa kita telah benar karena iman kita kepada Yesus, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Tidak di dalam permusuhan dengan Tuhan, tidak dalam keadaan yang tidak harmonis dengan Tuhan, ya, tapi hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Itu maka saya katakan kepada saudara melalui firman Tuhan ini, percayalah saudara telah dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, saudara. Ya, inilah dasar kita, ya, inilah fondasi keyakinan kita. Maka kita memiliki hubungan yang damai sejahtera dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau saudara tidak yakin saudara dibenarkan karena iman, saudara tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kalau saudara dasarkan kebenaran saudara berdasarkan perbuatan saudara atau apapun itu, ya, maka saudara tidak akan memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena firman Tuhan berkata,
semua perbuatan-perbuatan manusia. Bila itu menjadi dasar, menjadi keyakinan bagi dia untuk dia diterima Tuhan, untuk dia dibenarkan Tuhan, tidak diterima Tuhan, saudara. Ya, tidak diterima Tuhan. Karena itu sama dengan kain kotor. Hal itu ada nilainya di hadapan Tuhan, seperti kain kotor. Nah, saudaraku, kita lihat di dalam Alkitab ada dua orang yang sedang menghadap Tuhan, yang mau menghadap Tuhan. Ya, itu bukan Adam, anaknya Adam, keturunannya Adam, yaitu Kain dan Habel. Nah, saudaraku, setelah mereka dewasa, mereka juga beribadah kepada Tuhan dan mereka menyembah Tuhan, mereka menghadap Tuhan. Nah, ibadah Habel diterima Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Sedangkan ibadah Kain atau persembahan Kain ditolak Tuhan, saudara. Saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian. Ya, kenapa Kain ditolak Tuhan? Habel diterima Tuhan dan bahkan berbau harum di mata Tuhan. Nah, Kain kita lihat, saudaraku, dia datang membawa korbannya adalah hasil daripada perbuatannya yang tidak menumpahkan darah. Ya, dia tidak menumpahkan darah. Dia bawa sayur mayur, dia bawa buah-buahan, dia bawa semua hasil tanamannya, saudara. Dan dia persembahkan di atas mezbah, dia bakar, saudara. Ya, dan di situ digambarkan bahwa persembahan Kain ini tidak diterima Tuhan, ditolak Tuhan, sehingga dia menjadi murung, sehingga dia menjadi marah, sehingga hatinya menjadi pedih, sehingga hatinya menjadi panas. Nah, inilah, saudaraku, orang-orang yang ibadahnya tidak diterima Tuhan, senantiasa tidak memiliki damai sejahtera. Akhirnya dia marah, akhirnya dia kecewa, saudaraku. Nah, tapi persembahan Habel diterima Tuhan. Apa yang dipersembahkan oleh Habel, saudaraku? Dia ambil domba, dia sembelih, dia curahkan darahnya, dan dia bakar, dan itu dikatakan berbau harum di hadapan Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Ya, bukankah apa yang dilakukan Kain juga baik? Ya, memang benar baik. Kelihatannya indah, bahkan buah-buahan, sayur-sayuran, indahnya semua itu. Tapi kenapa, saudaraku? Ya, ditolak Tuhan. Masalahnya di dalam firman Tuhan sudah dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Nah, Habel dia menumpahkan darah, dan itu berbicara tentang korban Yesus yang akan datang ribuan tahun kemudian. Nah, tapi dia tidak mau, saudaraku. Kain tidak mau. Nah, Habel ini orang yang percaya dibenarkan karena iman kepada korban Yesus di kayu salib, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kain tadi, saudaraku, itu berbicara tentang orang-orang yang berusaha membenarkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan melalui perbuatannya, dan ditolak Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kain menganiaya Habel, bahkan membunuh Habel. Nah, inilah hasilnya, saudara. Nah, jadi orang-orang yang tidak yakin dibenarkan karena iman, nah ini selalu tidak senang dengan orang-orang yang percaya dia dibenarkan karena iman, saudara. Ya. Nah, tapi kenyataannya kita lihat, saudara, persembahan Habel diterima oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan berbau harum di hadapan Tuhan. Karena persembahannya, saudaraku, mengorbankan penumpahan darah, dan itulah yang membenarkan dia. Dan itu bicara tentang karya Yesus di Golgota. Dan jadi pada saat ini bila kita percaya kita dibenarkan dengan iman, maka darah Yesus yang telah tertumpah di kayu salib itulah yang membenarkan kita di hadapan Bapa di surga. Sehingga hari ini saudara dan saya berkenan di hadapannya, diterima di hadapannya, dan memiliki hubungan yang damai sejahtera dengan Tuhan. Itu
Seharusnya saudaraku hari ini percaya bahwa saudara berkenan di hadapan Tuhan dan saudara memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara bersahabat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita memiliki keyakinan bahwa kita bersahabat dengan Tuhan, tentunya kita rindu senantiasa berbicara dengan Dia. Kita rindu membangun hubungan dengan Dia. Nah, orang-orang yang tidak memiliki keyakinan dia dibenarkan oleh Tuhan, inilah yang selalu menjauhkan diri dari Tuhan, saudara. Inilah yang selalu menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau saudara percaya saudara memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara akan selalu datang kepada Tuhan. Saudara akan membangun komunikasi dengan Dia. Saudara akan rindu memuji Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, ya, menyenangkan hatinya, saudara. Karena saudara memiliki hubungan yang baik dengan Dia, hubungan yang penuh dengan damai sejahtera dengan Allah. Dan itu kita temukan, kita dapatkan kalau kita yakin dan percaya kita dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Taurat, bukan karena perbuatan, saudara. Oleh sebab itu milikilah keyakinan bahwa kita dibenarkan karena iman. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab itu katanya, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara bisa bayangkan kalau saudara memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, memiliki hubungan yang damai sejahtera dengan Tuhan, ya, maka tidak ada halangan, saudaraku, berkatnya untuk turun dalam hidup kita, berkatnya untuk mengalir dalam hidup kita, karena tidak ada yang menghalanginya. Karena kita memiliki hubungan damai sejahtera dengan Dia, tidak ada yang menghalanginya, saudaraku, berkatnya turun dalam hidup kita. Itu maka saya selalu katakan, percayalah saudara orang yang benar di mata Tuhan, bukan karena perbuatan saudara, tapi karena iman saudara kepada karya Yesus di Golgota. Dulu sebelum kita percaya kepada Yesus, saudaraku, sebelum kita jadikan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sebelum kita yakin kita dibenarkan karena iman melalui korbannya di kayu salib, sebenarnya kita adalah berseteru dengan Tuhan. Kita bermusuhan dengan Tuhan. Kita tidak berada di pihak Tuhan. Ya, mari kita lihat di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 21. Kitab Kolose pasal 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, serta yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi saudaraku, dulu sebelum kita percaya bahwa kita dibenarkan oleh Yesus karena iman kepadanya, kita sebenarnya musuhnya Tuhan. Ya, kita hidup jauh dengan Tuhan. Kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memusuhi Dia dalam hati dan pikiran katanya. Tetapi sekarang, setelah kita dibenarkan karena iman, maka kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup dalam damai sejahtera dengan Dia. Nah, ini saudara, jadi yakinkan diri saudara hari ini, oleh karena kebenaran saudara, bukan karena perbuatan saudara, tapi karena iman. Dan firman Tuhan berkata melalui Rasul Paulus ini, kita memiliki hubungan yang damai sejahtera dengan Allah, hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara. Tidak ada permusuhan lagi dengan Tuhan. Ya, tidak ada permusuhan lagi dengan Tuhan. Tuhan tidak memiliki pikiran yang negatif lagi dengan kita. Dia senantiasa memiliki pemikiran yang baik, pemikiran yang positif, rencana yang baik, rencana yang indah, rencana yang penuh damai sejahtera dalam hidup saudara. Dan saudara dapat
apa yang direncanakan Tuhan bagi saudara. Ya, saudara dapat menerimanya. Banyak anak-anak Tuhan tidak dapat menerima rencana Tuhan dalam hidupnya, bahkan menolaknya. Mungkin dia tidak sadari, saudara. Ya, tapi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan damai sejahtera dengan Tuhan, maka semua rencana-rencana Tuhan dapat dengan mudah terwujud dalam hidup kita karena hubungan yang baik dengan Dia, hubungan yang indah dengan Dia, saudara. Dikatakan di sini ayat 22, sekarang. Nah, jadi dulu bermusuhan dengan Tuhan, dulu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi sekarang setelah saudara percaya kepada Yesus, saudara dibenarkan dengan iman kepada karyanya yang sempurna di kayu salib. Apa dikatakan di sini? Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, jadi saudara, kita perhatikan di sini bahwa kekudusan kita, ya, di hadapan Tuhan tidak dapat kita peroleh dengan usaha kita. Tidak bisa, saudara. Makanya kekudusan itu hanya dapat diterima dan dipercayai. Karena dikatakan di sini sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dia tempatkan saudara di tempat kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Dia yang menempatkan kita di sana. Nah, saudara, jadi kalau hari ini kita percaya bahwa kita kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya, itulah kehendak Tuhan, saudara. Ya, jadi banyak orang Kristen hari ini berusaha untuk hidup kudus di mata Tuhan, dan pasti selalu gagal, saudara. Ya, saudara pasti gagal. Tapi kalau saudara percaya, saudara telah ditempatkannya kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya, saudara akan berhasil. Kenapa? Karena yang satu usaha manusia, yang satu kekuatan Tuhan, saudara. Kekuatan Tuhan, kita memberi diri kita ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Ya, makanya perhatikan orang yang selalu diperintah untuk hidup kudus, kuduslah kau dibilang, kenyataannya dalam hidupnya najis, saudara. Amin. Ya, najis. Saya sudah lihat ini. Diperintahkan sama kuduslah kau kata pendetanya. Ya, ujung-ujungnya hidupnya najis. Ya, saya sudah saksikan itu. Tapi saya di sini tidak pernah merintah saudara kuduslah kau, sucilah kau. Tapi saya katakan kepada saudara, percayalah oleh korban Yesus di kayu salib, saudara telah menjadi orang kudus, saudara telah menjadi orang suci di hadapannya, saudara telah menjadi orang yang tak bercacat di hadapannya. Percayailah itu, saudaraku. Maka walaupun ada hal-hal yang najis dalam hidup saudara, itu akan luluh lantak. Percayalah itu, saudara. Ya, karena itu memang kebenaran Tuhan. Ya, kebenaran Tuhan, Dia telah menempatkan saudara. Ya, Dia telah menempatkan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu. Waktu kita percaya berarti kita mau Dia tempatkan, saudaraku, kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Tapi banyak orang tidak mau ditempatkan Tuhan kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Dia mau berusaha untuk dia hidup kudus, dia mau berusaha untuk dia hidup dia tidak bercela, dia mau berusaha dengan kekuatannya untuk hidup benar di mata Tuhan. Ujung-ujungnya bagaimana, saudaraku? Tidak mampu, gagal, saudaraku. Ya, gagal. Tapi kalau kita percaya, kita dibenarkan karena iman, kita kudus karena Dia yang menempatkan kita kudus. Ya, kita tak bercela karena Dia yang menempatkan kita tak bercela. Kita tak bercacat karena Dia yang menempatkan kita tak bercacat. Dia yang melakukannya. Dan itu berhasil, saudara. Berhasil. Oleh sebab itu yakin dan percaya.
saudara ditempatkannya kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara dan saya kali ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan damai sejahtera dengan Tuhan, percaya dengan iman. Saudara, mungkin saudara berkata, bagaimana pendeta ini? Keadaan kubur masih begini, kelakuan kubur masih begini. Bagaimana mungkin aku bisa berkata aku kudus? Ya, itulah iman. Ya, itulah iman saudara. Mungkin saudara berkata, hati nurani saudara berkata, nggak bisa meyakini aku ini kudus. Paksa diri saudara untuk mempercayai, itu meyakini apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan itulah iman saudara. Untuk menyatakan saudara orang berdosa, untuk menyatakan saudara orang yang najis, itu tidak butuh iman. Semua orang yakin, oleh karena dosa ada, tidak semua orang berdosa. Semua yakin, semua agama seperti itu. Tidak ada yang membantahnya saudara. Semua yakin karena nenek moyang kita Adam dan Hawa telah berdosa, maka kita ini pun telah berdosa. Amin. Semua amin saudaraku. Tapi kalau dikatakan oleh satu korban kita telah dikuduskan, dibenarkan oleh korban Yesus, tidak semua amin. Kenapa saudara? Karena tidak yakin kepada kebenaran karena iman. Tetapi iman yang diperhitungkan Tuhan adalah iman yakin saudara dibenarkan Tuhan bukan karena perbuatan saudara. Nah, mari saya tunjukkan ayatnya di dalam kitab Roma pasal 4. Ini dia saudara. Tetapi ayat 5, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia, yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Mungkin saudara menilai saudara hari ini durhaka di hadapan Tuhan. Mungkin orang juga menilai saudara orang yang durhaka. Tapi saudara percaya saudara dibenarkan oleh Tuhan. Itulah iman yang diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Ini dia saudara. Itulah iman yang sesungguhnya. Ya. Percaya orang yang durhaka, ya, membenarkan orang yang durhaka. Dia membenarkan orang yang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi di saat keadaan kita mungkin dalam keadaan kegagalan, di dalam keadaan yang tidak baik, tapi saudara percaya saudara dibenarkan oleh Tuhan. Itulah iman yang diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Beda saudaraku penilaian manusia dengan penilaian Tuhan. Manusia selalu memandang kepada dirinya, tapi iman memandang kepada apa yang dikerjakan Tuhan. Itu maka jadilah kita menjadi manusia yang beriman kepada apa yang telah dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Dan itulah yang diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran saudara. Mari kita lihat, saya tunjukkan lagi dalam kitab Roma pasal 10. Di sini kita lihat ada orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan kebenaran di hadapan Tuhan. Tapi ternyata hidup mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat 3. Ini Rasul Paulus katakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, berarti mereka belum diselamatkan, saudara. 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara lihat di sini, mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Sedangkan kebenaran iman bukan berusaha, tapi percaya menerima kebenaran. Mereka ini berusaha untuk benar di hadapan Tuhan, sehingga apa yang terjadi, yang dia dapatkan bukan kebenaran Allah,
diri sendiri senantiasa ditolak oleh Tuhan. Ya, inilah dia saudara. Rasul Paulus berbicara tentang orang-orang Farisi, tentang ahli-ahli Taurat yang menolak kebenaran karena beriman kepada Yesus. Mereka dengan giat melakukan segala amal-amal, melakukan segala perbuatan-perbuatan, melakukan segala ibadah-ibadah, melakukan segala syariat-syariat Taurat supaya mereka benar di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus sendiri menyaksikan di sini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Rasul Paulus tahu mereka tidak diselamatkan, saudaraku. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Nah, tetapi tanpa pengertian yang benar, dia giat untuk Allah untuk mendapatkan kegiatannya itu. Yang kegiatannya itu dia percaya untuk supaya dia benar di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu sebabnya saudara tidak perlu berusaha untuk benar di mata Tuhan. Tidak perlu. Apa yang perlu saudara? Terima. Kita menerima kebenaran, bukan berusaha untuk dibenarkan. Ya. Kalau kita berusaha untuk dibenarkan di hadapan Tuhan, ini sama dengan yang dikatakan Rasul Paulus ini mereka. Itu mereka, bukan kita. Seperti yang dikatakan Paulus. Paulus berkata tidak ada kita, ada mereka. Kita katanya dibenarkan karena iman. Dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tetapi mereka katanya berusaha untuk benar di mata Tuhan. Dengan dia. Ya dengan dia. Tetapi apa yang mereka dirikan? Kebenaran mereka sendiri. Bukan kebenaran Allah yang mereka dapatkan. Hanya kebenaran diri mereka sendiri. Dan mereka merasa diri mereka benar, tapi tidak di mata Tuhan, saudara. Ya, oleh sebab itu terimalah kebenaran Tuhan. Ya, percayalah kebenaran Tuhan karena iman. Maka saudara dan saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kebenaran di dalam Injil bukan kebenaran yang diupayakan, bukan kebenaran yang diusahakan, tetapi kebenaran yang kita terima melalui anugerah. Mari kita baca ayat yang terakhir dalam kitab Roma pasal 5 ayat 17. Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut atau dosa telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, kita lihat di sini, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, menerima, iya kan dikatakan menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Apa arti anugerah, saudara? Pemberian secara cuma-cuma. Ya, pemberian secara cuma-cuma. Jadi kita menerima kelimpahan kasih karunia dan juga menerima anugerah kebenaran. Bukan kita usahakan kebenaran kita, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kebenaran kita terima, saudara. Itu sebabnya kita tidak perlu ragukan kebenaran kita di hadapan Tuhan. Karena kebenaran kita di mata Tuhan hari ini bukan kita yang mengusahakannya, tapi Yesus yang telah mengusahakannya di Golgota di kayu salib. Waktu dia berkata sudah selesai. Dan setiap orang yang menerima anugerah kebenaran ini, menerima kelimpahan kasih karunia ini, maka dikatakan di sini, maka ia akan hidup dan berkuasa. Nih saudara, hidup dan berkuasa. Jadi kalau saudara percaya, saudara dibenarkan karena iman, saudara menerima kasih karunia Tuhan, menerima anugerah kebenaran dari Tuhan. Dikatakan di sini hidup dan berkuasa, bukan karena diri kita, tapi karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara mau hidup dan berkuasa, berkuasa melawan, menang atas segala tantangan, menang atas segala pergumulan, menang
berpuasa. Hidup dan berpuasa. Ini rahasianya. Ya, ini rahasianya saudara. Saudara mau hidup dan berpuasa, percayalah. Saudara menerima kelimpahan kasih karunia. Saudara menerima anugerah kebenaran. Di sini letaknya puasa Tuhan dalam hidup kita. Puasa untuk menang di dalam mengikut Tuhan. Puasa untuk menang dalam menghadapi segala tantangan-tantangan dalam pergumulan ini, saudara. Ya, percaya kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ya, tapi sebaliknya kebanyakan orang Kristen percaya yang dia terima itu dari Adam. Dan dikatakan di sini, oleh Adam kita semua menerima warisan maut, dosa. Nah, itu semua percaya. Tapi oleh Yesus Adam yang kedua, Adam yang sempurna, itu dikatakan dalam Alkitab. Dikatakan kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Oh, tunggu dulu. Semua begitu, tunggu dulu, belum tahu. Tidak yakin, saudara. Ya. Tapi kalau karena Adam semua berdosa, amin, semua amin. Tapi karena Yesus, oh, tunggu dulu. Bukan kalau begitu, saudara cek. Saudara perhatikan. Oh, belum, kita belum, masih jauh dari kebenaran. Masih jauh dari keputusan Tuhan. Kenapa? Karena paradigmanya adalah paradigma Taurat, saudara. Bukan paradigma Injil. Paulus memiliki paradigma Injil, itu sebabnya dia mengerti sungguh-sungguh. Dan dia telah buang kalau segala paradigmanya yang lama sewaktu dia beriman di dalam hukum Taurat. Dia berkata tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat atau karena perbuatan-perbuatannya, hanya karena iman kepada korban Yesus. Dan itulah yang dia katakan, saudara. Jauh lebih benar mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berpuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara mau hidup, menang, berpuasa, percaya saudara telah dibenarkan karena kasih karunia. Percaya saudara mendapatkan atau menerima anugerah kebenaran. Anugerah itu pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Ya, itu dia. Itu yang dikatakan di sini, sehingga kita hidup dan berpuasa, saudara. Jangan lebih percaya kepada Adam. Jangan lebih percaya kepada Adam. Banyakkan orang Kristen lebih percaya, lebih yakin kepada kekuatan Adam yang menjadikan manusia berdosa, yang menjadikan manusia dikuasai oleh dosa. Lebih percaya dia itu, saudara, daripada kepada Yesus yang menjadikan kita menjadi benar di hadapan Tuhan, yang menjadikan kita, saudaraku, kudus di hadapan Tuhan, yang menjadikan kita tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Ya, itu dia, saudara. Makanya hari ini kita perlu arahkan kepada Yesus. Banyak orang, saudaraku, ya, mengalihkan pandangannya dari Yesus Kristus karena ayat-ayat dalam Alkitab. Betul, saya beritahu saudara. Banyak orang karena satu dua ayat di dalam Alkitab yang tidak jelas mengalihkan pandangannya kepada kebenaran yang hakiki, yaitulah Yesus sendiri. Yesus itulah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak, saudara. Jangan saudara mau mengalihkan pandangan saudara karena satu dua ayat di dalam Alkitab yang tidak jelas, sehingga saudara mengalihkan pandangan saudara dari kebenaran yang membenarkan kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang terjadi dengan orang Israel, saudara, orang-orang Yahudi. Kenapa Yesus dia tolak? Karena ada ayat-ayatnya dalam Taurat. Ya, dikatakan dalam Taurat, siapapun yang menyamakan dirinya dengan Allah, dia memuja Allah. Ada ayatnya itu. Siapapun yang menyamakan dirinya dengan Allah, dia memuja Allah. Dia baca ini hidup, ayat ini hidup dalam hati dan pikirannya. Datang Yesus, saudara, yang adalah Allah sendiri. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Wah, ayat inilah dia pakai, saudaraku. Dia berkata Yesus itu menghujat Allah, dan dia melempari Tuhan, melempari Yesus, saudaraku. Hanya karena ayat tadi, kan? Karena ayat tadi ada di dalam Tauratnya, siapapun yang menyamakan dirinya dengan Allah, dia menghujat Allah. Coba, ayat itulah yang membuat
berkata, saudaraku, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan Abraham bersuka cita melihat hariku, katanya. Waktu lagi dia berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini juga mengganjal dalam hatinya, siapakah dia sehingga dia mengatakan dosamu sudah diampuni? Bukankah hanya Allah yang dapat mengampuni dosa? Nah, ayat itu juga membuat dia menolak Yesus, saudara. Itu maka saudara jangan buat ayat-ayat di dalam Alkitab sehingga saudara menolak Yesus. Banyak sekali orang, saudaraku, ayat-ayat dalam Alkitab membuat dia menolak Yesus. Padahal karena dia tidak mengerti, karena tidak diterangi oleh Roh Kudus kepadanya ayat-ayat itu. Bukankah begitu, saudara? Banyak dia murtad, ya, dan pindah ke agama lain juga. Hanya karena ayat ini mengatakan begini. Ada ayat ini mengatakan begitu. Lihat di YouTube yang malam dia kan, oh aku dulu kenapa aku meninggalkan Kristen? Karena ini ada ayat yang begini berbunyi. Nah, makanya saya beritahu kepada saudara, jangan biarkan ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang membuat saudara berpaling dari Yesus. Nah, saudara, itulah yang terjadi kepada orang Israel. Padahal karena dia tidak mengerti. Semua ayat di dalam Alkitab sebenarnya mengarahkan kita kepada Yesus, saudara. Dan kalau ayat itu tidak mengarahkan kita kepada Yesus, itu berarti kita yang salah, kita yang tidak mengerti, kita yang tidak dituntun oleh Roh Kudus. Karena telah dikatakan di dalam Alkitab, semua nabi bersaksi tentang dia. Siapa penulis ini? Nabi-nabi dan rasul. Dan sudah dikatakan itu, saudaraku, dalam kitab Markus mungkin tentang Yesuslah. Semua nabi bersaksi tentang Yesuslah. Jadi semua tulisan nabi, semua tulisan rasul di dalam Alkitab ini bersaksi tentang satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Jadi mana mungkin ayat-ayat itu, saudaraku, mengalihkan pandangan seseorang kepada dia? Tidak mungkin. Karena sudah dikatakan semua nabi bersaksi atau menunjuk kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Makanya kalau ada orang karena satu ayat atau karena beberapa ayat dalam Alkitab, dia mengalihkan pandangannya dari Yesus kepada yang lain, sudah pasti, saudara, yang menerangkan ayat itu kepadanya bukan Roh Yesus. Sudah pasti itu roh Dajjal, ya, roh Antikristus. Sudah pasti. Jadi kalau ada yang mengatakan, saudara, dengar di mana, karena ayat inilah aku maka meninggalkan Yesus, karena ayat inilah maka aku meninggalkan Kristen, itu berarti yang menerangkan ayat itu sama dia bukan Roh Yesus. Ya, ya kalau bukan Roh Yesus, ya pasti sesatlah, pasti nyimpang, saudara. Ya. Jadi semua ayat di dalam Alkitab, dari kitab Wahyu kita sampai kitab Kejadian, tujuannya hanya satu, supaya kita mendengarkan Yesus, supaya kita memandang kepada karyanya yang telah selesai di Bukit Golgota, supaya kita percaya kita dibenarkan hanya oleh korbannya di kayu salib, saudara. Tidak ada yang lain. Dan hari ini oleh karena korbannya, saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera dengan Dia. Jadi jangan ada saudara berpikir saudara, ya, jauh dari Tuhan, saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara bermusuhan dengan Tuhan, saudara sedang tidak cakapan dengan Tuhan. Tidak. Saudara dan saya hari ini memiliki hubungan damai sejahtera dengan Allah karena kita dibenarkan, kita telah dibenarkan oleh iman kepada karyanya di Golgota. Itu sebabnya memiliki kepercayaan, kita dibenarkan karena iman. Kita memiliki hubungan yang baik, kita memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Puji Tuhan, saudara.